ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhlal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran ruah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan ayol ikhwah kitab Fiqhul Ad'iyati wal Azkar. Kita masuk ke bab yang ke-6, Fadlul Iktsar min Dzikrillah. Keutamaan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Razzaq, laqad amara Allah fi kitabih ibadahul mu'minin bil iktsari min dzikri. Allah Ta'ala memerintahkan dalam kitabnya agar memperbanyak zikir. Siapa yang diperintahkan? Itu orang-orang yang beriman. Qiyaman wa qu'udan wa 'alal junub. Baik ketika berdiri, ketika duduk, ataupun berbaring. Bil laili wan nahar wa fil barri wal bahr wa fis safari wal hadar. Baik di waktu malam ataupun di waktu siang, di daratan, di lautan, saat safar ataupun tidak. Wa fil ghina wal faqr, saat kaya ataupun fakir. Wa fis sihhati was suqmi, saat sehat ataupun saat sakit. Wa fis sirri wal alan, saat sendiri maupun di depan orang. Wa fi kulli hal, bahkan pada setiap keadaan. Kita disuruh untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 44. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, udzkurullah, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah, dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Berapa banyak, Pak? Tidak ada batasan. Sebanyak-banyaknya. Ya, semakin banyak semakin baik. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuh. Dialah Allah yang bersalawat atas kalian, demikian pula malaikatnya. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Agar Allah keluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah rahim kepada kaum mukminin. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam.
ucapan penghormatan untuk mereka pada hari mereka bertemu dengan Allah adalah salam, keselamatan buat kalian. Wa a'adda lahum ajran karima, dan Allah persiapkan untuk mereka pahala yang mulia. Lihat dalam ayat ini, pertama Allah menyuruh kita untuk berzikir dengan zikir yang banyak. Dan kita disuruh untuk bertasbih di waktu pagi dan petang. Lalu Allah menyebutkan tentang apa keutamaan banyak berzikir, ya, bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan petang. Kata beliau, "Fi hadhil ayah al-hathu 'ala al-iktsar min dzikrillah." Dalam ayat ini Allah menganjurkan kita untuk banyak mengingat Allah. Wa bayanu ma yatarattabu 'ala dzalika min ajrin 'azimin wa khairin 'amim. Dan Allah menjelaskan bagaimana besarnya pahala dan kebaikan yang sangat luar biasa yang akan diperoleh, ya, bagi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuh." Dialah Allah yang bersalawat atas kalian dan malaikatnya pun juga bersalawat atas kalian. Di sini Allah menyebutkan keutamaan yang pertama dari orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Fihi a'zamu targhib fil iktsar min dzikrillah. Ini merupakan anjuran terbesar agar kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ahsanu haddin 'ala dzalik. Bahkan ini anjuran yang terbaik kata beliau. Yaitu apa? Itu Allah bersalawat kepada kalian. Apa makna Allah bersalawat kepada hambanya, Pak? Iya. Yaitu kata para ulama, salawat Allah kepada hambanya ay sana'uhu alaih. Pujian Allah untuk hambanya. Bayangkan, Allah yang memuji hambanya. Kalau kita dipuji sama orang, nggak ada jaminan masuk surga, Mas. Kita dipuji sama, atau di televisi misalnya, di koran, ya di mana-mana kita dipuji orang. Itu tidak ada jaminan masuk surga. Tapi kalau Allah yang memuji, Masya Allah, maka itu sesuatu yang luar biasa ya akhul Islam. Walladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu, dan malaikatnya juga bersalawat atas kalian. Apa makna salawat malaikat? Kata para ulama, ay du'a'uhum lahu. Artinya para malaikat mendoakan kebaikan buat si hamba tersebut. Bayangkan, Allah memuji dia, malaikat mendoakannya. Ya. Ay annahu subhanahu yadhkurukum fadhkuruhu antum. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengingat kalian, maka ingatlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 151 152. Allah berfirman, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Dialah Allah yang telah mengutus, sebagaimana kami telah mengutus pada kalian seorang rasul dari kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayatnya dan mensucikan kalian dan mengajarkan kalian Alkitab dan Al-Hikmah dan mengajarkan ilmu yang kalian belum ketahui, maka ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kamu. Masya Allah ya. Jadi hamba yang ingat Allah, Allah ingat kepada dia. Allah ingat kepada dia maksudnya gimana, Pak? Ya, apakah Allah itu maha pelupa? Allah nggak pernah lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak pernah lupa. Tapi yang dimaksud dengan ingat di sini, Allah mengingat si hamba, ya, yang menunjukkan kepada apa? Taufiknya, pertolongannya,
ya hidayah untuknya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kamu. Dalam hadis qudsi Allah taala berfirman, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Siapa yang ingat aku pada dirinya, aku akan ingat dia pada diriku. Wa man dzakarani fi mala'in, dan siapa yang mengingat Allah di hadapan orang, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu, maka aku akan ingat dia di hadapan halayak yang lebih baik dari itu. Ya. Ikhwata Islam, fal jaza'u min jinsil amal. Karena balasan itu sesuai dengan jenis apa? Amal. Faman dzakarallaha fi nafsihi dzakarahullahu fi nafsihi. Siapa yang mengingat Allah pada dirinya, Allah pun akan ingat ia pada dirinya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Sebaliknya, siapa yang lupa kepada Allah, maka Allah pun juga tidak mengingatnya. Ya. Bahkan Allah jadikan akhal Islam dia lupa pada dirinya sendiri. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang yang melupakan Allah. Maka Allah pun jadikan ia lupa kepada dirinya sendiri. Artinya orang yang lupa kepada Allah, dia akan lupa kepada dirinya sendiri. Maksudnya lupa pada diri sendiri, kata para ulama, lupa untuk maslahat dirinya sendiri. Orang mau baik dan jadi baik kalau dia ingat Allah. Tapi kalau orang itu lupa kepada Allah, berpaling dari Allah, maka dia tidak akan peduli. Dia akan berbuat maksiat, di mana maksiat itu akan menghancurkan dan membinasakan dirinya sendiri. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fal mukthiruna min dzikrillah lahumul hadzul awfar. Maka orang yang banyak mengingat Allah, mereka mendapatkan keberuntungan yang paling banyak juga. Wan nasibul akmal min dzikrillahi lahum. Semakin dia banyak mengingat Allah, maka ia mendapatkan nasib yang paling sempurna dari Allah mengingat dia. Wa salatihi alaihim wa malaikatih. Allah pun juga akan bersalawat untuknya. Malaikat pun juga akan bersalawat untuknya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang makna ayat tersebut, Ibnu Abbas berkata, fa idza fa'altum dzalik ay aktsartum min dzikrillah sallallahu alaikum wa malaikatuh. Jika kalian banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, maka Allah akan bersalawat kepada kalian. Para malaikatnya pun juga bersalawat kepada kalian. Ya. Maka subhanallah ya akhi, penting sekali untuk kita bersungguh-sungguh supaya bagaimana kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman ini, Pak, penghalang zikir itu banyak banget, Pak. Terutama HP. HP itu jadi penghalang terbesar untuk zikir. Sibuk melototin WhatsApp, sibuk melototin YouTube, belum lagi Instagram, belum lagi apa lagi, Pak? Ya, banyak sekali akal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Zaman sekarang ini banyak sekali yang melalaikan. Ya. Maka kita harus berpikir gimana caranya supaya HP itu tidak membuat kita lalai dari zikir kepada Allah. Kita harus berpikir gimana caranya supaya HP itu membantu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Supaya kelak HP ini bisa memasukkan kita ke surga, Pak. Bukan menyeret kita ke dalam api neraka, ya akal Islam, saudaraku seiman. Wa salatullahi ala ibadihi dzakirina lah hiya thana'u alaihim fil mala'il a'la indal malaikatil kiramil bararah.
Salawat Allah kepada hamba-hambanya maksudnya yaitu pujian Allah kepadanya di hadapan para malaikat mulia di sisinya. Ya. Sedangkan salawat malaikat untuk dia adalah bimakna doa lahum wal istighfar, yaitu mendoakan mereka dan memohonkan ampunan buat mereka. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Dan makanya Masya Allah ya, orang yang selalu banyak berzikir kepada Allah itu, malaikat saja memohonkan ampunan buat dia. Malaikat saja mendoakan dia. Antum tahu jumlah malaikat berapa? Hah? Ada yang tahu jumlah malaikat berapa? Nggak ada yang tahu. Ya, karena memang banyak banget. Jumlah malaikat jauh lebih banyak dibandingkan jumlah jin dan manusia. Ya. Sebanyak malaikat itu mereka mendoakan, ya, bersalawat untuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Antum tahu malaikat yang paling besar malaikat apa? Malaikat pemikul arash. Ternyata malaikat pemikul arash bukan hanya tugasnya memikul arash, juga mendoakan orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 7 sampai 9. Allah berfirman, "Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim waqihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah berfirman, dan malaikat-malaikat pemikul arash dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar arash. Ini malaikat-malaikat paling mulia, Pak. Karena malaikat itu semakin dekat kepada Allah, maka kedudukannya semakin apa? Mulia. Iya. Malaikat-malaikat pemikul arash dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar arash, mereka senantiasa bertasbih memuji Rabb mereka dan beriman kepada Allah dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Masya Allah, orang yang beriman, Bapak. Antum lagi tidur, dimohonkan ampunan. Orang beriman tuh, Masya Allah. Ya. Seraya mereka berkata, wahai Rabb kami, rahmat dan ilmumu meluasi segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat itu dan mengikuti jalanmu dan pelihara mereka dari azab neraka jahanam. Wahai Rabb kami, masukkan mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Dan orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sesungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Pelihara mereka ya Allah dari berbagai macam keburukan. Dan orang yang Engkau pelihara dari keburukan pada hari kiamat nanti, sungguh ia adalah orang yang Engkau sayangi. Dan itu adalah merupakan apa? Kesuksesan yang besar. Masya Allah. Ini doanya siapa, Pak? Malaikat pemikul arash. Yang Rasulullah mengatakan, udhinali an uhadithakun an malakin min hamalatil arsh. Aku diberikan izin oleh Allah untuk menceritakan bagaimana besarnya malaikat pemikul arash. Ma baina syahmati udhunahi ila atiqihi masirat 700 am. Jarak antara daging telinga sampai ke pundaknya itu kata Rasulullah 700 tahun perjalanan. Bayangkan. Dalam satu ayat yang lain Rasul sabda, udzinali
an uhadditsakum an dikin qad maraqat rijlahul ard wa ra'suhu munthanin tahta al-'arsh wa huwa yaqul subhanaka ma a'zamaka ya Rabb. Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan kepada kalian tentang seekor ayam jago yang kakinya menembus bumi dan kepalanya merunduk di bawah arasy. Dan dia berkata, Maha suci Engkau ya Allah, betapa besarnya dirimu. Kakinya menembus bumi, kepalanya merunduk di bawah arasy. Jarak bumi sampai arasy berapa tahun, Pak? 50.000 tahun. Ini ayam jago paling gede nih, Pak. Kata Syekh Utsaimin, yang zahir ini adalah salah satu malaikat pemikul arasy. Iya, ini malaikat yang sangat besar sekali. Ternyata malaikat yang sangat besar itu di antara tugasnya mendoakan orang yang beriman. Masya Allah ya, beruntung banget jadi orang beriman tuh, Pak. Asal kita istiqomah sampai mati, Pak. Iya. Waqad haqal Bukhari fi sahihi an Abil Aliyah rahimahullah annahu qala fi ma'na qawlihi. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam sahihnya dari Abul Aliyah, semoga Allah merahmatinya. Abul Aliyah itu seorang tabi'in, ya, dan seorang ahli tafsir. Beliau menafsirkan tentang makna firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat atas nabi. Salawat Allah kepada nabi artinya pujian. Dan salawat malaikat artinya doa sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Iya. Kata beliau, "Tsumma innallaha tabaraka wa ta'ala." Kemudian sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala bisababi rahmatihi bidzakirina Allah katsira wa sana'ihi 'alaihim wa du'a'i malaikatihi lahum yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ya, disebabkan si hamba ini dirahmati oleh Allah karena dia banyak berzikir, maka Allah pun memuji dia dan malaikat pun mendoakan dia. Akibatnya apa, Pak? Allah keluarkan dia dari kegelapan menuju apa? Cahaya. Kegelapan apa? Kegelapan kufur, kegelapan maksiat, kegelapan zalim. Iya. Menuju cahaya apa? Cahaya hidayah, cahaya iman, cahaya ya takwa dan ketaatan. Masya Allah, akal Islam luar biasa. Ternyata orang-orang yang banyak mengingat Allah itu, Allah akan keluarkan dia dari kegelapan menuju apa? Cahaya yang terang benderang. Tapi ingat, Pak, asal juga cara berzikirnya pun sesuai dengan sunnah Rasul. Lah kalau cara zikirnya jingkrak-jingkrak, kayak orang tasawuf, orang sufi itu, Pak. Mereka zikir, tapi zikirnya wah gitu, ya. Enggak ada sakinah wala apa. Padahal kan adabnya zikir itu kata Allah apa? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarrua wa khifah wa dunal jahri minal qaul. Berzikirlah kepada Allah pada dirimu dengan penuh tadarru, ketundukan, wa khifah dan rasa takut, wa dunal jahr dan suara yang tidak dikeraskan. Sementara mereka ya, zikirnya sambil loncat-loncat, ya, sampai nari-nari dan yang lainnya. Ini kan caranya aja nggak sesuai dengan ayat. Apa Rasulullah SAW mengajarkan zikir seperti itu? Tidak juga. Maka zikir seperti ini sama sekali tidak akan mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Abadan. Ya, tentunya zikir yang disebutkan keutamaan yang besar ini, Pak, zikir yang sesuai dengan tata cara zikirnya Rasulullah SAW.
Ya, zikir yang penuh adab, yang menunjukkan kepada tadarru dia, ketundukan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Walihada qala huwa alladhi yusalli 'alaikum wa malaikatuh liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah Allah yang bersalawat atas kalian, demikian pula para malaikatnya, agar Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju apa? Cahaya. Masya Allah. Adakah kenikmatan yang lebih besar dari itu, Pak? Diberikan oleh Allah cahaya di dunia dan akhirat. Di dunia cahaya berupa hidayah. Kita bisa melihat yang hak, yang batil. Kita bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil saja, itu luar biasa. Kita bisa mengetahui ini halal, ini haram, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Itu kan butuh cahaya. Dan di hari kiamat, betul-betul cahaya itu benar-benar berupa cahaya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat apa? Al-Hadid. Yauma taral mu'minina yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Di hari kamu melihat kaum mukminin, cahaya mereka berjalan di depan dan di sebelah kanan mereka. Busyrakumul yaum. Sambil dikatakan kepada mereka, kabar gembira untuk kalian. Jannatun tajri, yaitu surga-surga yang mengalir padanya sungai-sungai. Subhanallah. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Iya. Min dhulumatil jahli wad dhalal ila nuril huda wal yaqin. Allah keluarkan ia dari kegelapan, kebodohan dan kesesatan menuju cahaya hidayah dan keyakinan. Ya. Ikhwatal Islam. Thumma qala, Allah kemudian Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah rahim kepada kaum mukminin. Kenapa Allah tidak sebutkan wa kana bil mu'minina rahmana? Tapi Allah mengatakan wa kana bil mu'minina apa? Rahima. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, ini memberikan kepada kita faidah perbedaan antara Rahman dengan Rahim. Yaitu Rahman adalah sifatnya, sedangkan Rahim itu adalah perbuatannya. Rahman itu apa? Sifatnya. Sedangkan Rahim itu apa? Perbuatannya. Sedangkan dalam ayat ini Allah sedang menyebutkan perbuatannya. Wa kana bil mu'minina apa? Rahimah. Dan adalah Allah rahim kepada kaum mukminin. Ya. Yang kedua, Pak, Rahman itu umum. Semua mendapatkan rahmat Allah berupa rezeki dan yang lainnya. Orang kafir juga dapat. Sedangkan Rahim hanya untuk orang beriman saja. Ya. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Fid dunya wal akhirah, artinya Allah rahim kepada kaum mukminin di dunia dan akhirat. Amma fid dunya, adapun di dunia, fa innahu hadahum ilal haqqi alladhi jahilahu ghairuhum, maka Allah akan berikan dia hidayah kepada kebenaran di mana orang lain tidak mengetahuinya. Tapi gara-gara dia banyak mengingat Allah, ya, Allah pun berikan dia hidayah kepada kebenaran. Namun tentunya Pak, nanti akan dijelaskan oleh beliau ya, bahwa zikir itu bukan hanya sebatas subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wa akbar. Menuntut ilmu juga zikir. Menuntut ilmu apa? Zikir. Antum baca buku tentang ilmu, zikir. Termasuk zikir. Ya. Jadi jangan kita menyempitkan makna zikir hanya sebatas apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allah apa, tidak. Ya, ternyata zikir itu banyak macam-macamnya ya akhul Islam, saudaraku. Antum ngelihat semut, kemudian antum melihat, Masya Allah, bagaimana Allah ciptakan semut ini ya. Antum zikir itu. Ya. Kita lanjutkan. Adapun di dunia,
Maka Allah berikan mereka hidayah kepada kebenaran, di mana orang lain tidak mengetahuinya. وَبَصَّرَهُمْ الطَّرِيقَ الَّذِي ضَلَّ عَنْهُ وَحَادَ عَنْهُ مَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الدُّعَاةِ إِلَى الْكُفْرِ أَوِ الْبِدْعَةِ أَوِ الْبَاطِلِ. Dan Allah akan jadikan ia bisa melihat jalan yang dimana orang lain tersesat, ya, dari para dai kepada kekafiran atau dai kepada kebid'ahan dan kesesatan akal Islam. Karena dia betul-betul berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dan berusaha untuk mencari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang hak. Allah akan perlihatkan kepada dia jalan kebenaran itu, saudaraku seiman. Wa amma rahmatu bihim fil akhirah. Adapun rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kaum mukminin di akhirat apa itu? Fa'amanahum minal faza'il akbar. Allah jadikan mereka tenang, aman dari ketakutan yang luar biasa nanti pada hari kiamat itu, Pak. Wa amara malaikatahu yatalaqawnahum bil bisyarah. Dan Allah akan perintahkan para malaikat untuk menyambut si mukmin itu, Pak, dan memberikan kabar gembira dengan surga. Allahu Akbar. Di surga, di akhirat, malaikat akan menyambut kaum mukminin dan memberikan kabar gembira dengan apa? Surga, jannah. Bahkan bukan hanya di akhirat, Pak. Sebelum dia meninggal dunia saja, saat-saat dia mau sakaratul maut, sudah diberikan kabar gembira oleh para malaikat. Sebagaimana Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, kemudian istiqamah sampai akhir hayatnya, akan turunlah kepada mereka malaikat-malaikat yang berkata, jangan sedih, jangan takut, bergembiralah dengan surga yang sudah dijanjikan buat kamu. Sebutkan dalam hadis riwayat Bara' bin Malik yang diriwayatkan Imam Ahmad, innal mu'min idza kana fi iqbalin ilal akhirah wa idbarin minad dunya. Seorang mukmin apabila hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, atahu malaikatun bidul wujuh, akan didatangi oleh malaikat-malaikat yang wajahnya itu putih bersih, ya, ka'anna wujuhahum asyams, kata Rasulullah, seakan-akan wajah mereka itu matahari, masya Allah, ya. Nah, malaikat-malaikat ini yang memberikan kabar gembira, Pak. Ketika dikasih kabar gembira, si mukmin merasa suka bertemu dengan Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah. Siapa yang merasa suka bertemu dengan Allah, Allah akan suka bertemu dengan dia. Dan siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah tidak suka bertemu dengan dia. Mendengar hadis ini Aisyah heran, Mbak. Karena Rasulullah mengatakan tadi, siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Kata Aisyah apa? Kulluna yakrahul maut. Hai Rasulullah, semua kita kan gak suka mati, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, seorang mukmin apabila hendak meninggal, dia diberikan kabar gembira oleh malaikat dengan surga. Saat itu ia merasa suka untuk bertemu dengan Allah. Dan Allah pun suka bertemu dengan dia. Dan orang yang fajar, yang kafir, ketika hendak meninggal dunia, dia diberikan kabar gembira dengan api neraka. Maka ia tidak mau ketemu sama Allah. Allah pun gak mau ketemu sama dia. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini subhanallah ya akhi. Jadi orang beriman tuh ya
mau meninggalnya saja sudah diberikan apa? Kabar gembira. ويقول الله تعالى في آية أخرى مبينا فضل الذاكرين الله كثيرا والذاكرات منوها بشأنهم معليا لذكرهم مبينا لعظيم أجرهم وثوابهم. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bagaimana keutamaan orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun wanita, di mana Allah meninggikan derajat mereka, Pak, menjelaskan tentang betapa besarnya pahala mereka. Allah berfirman, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Dan laki-laki yang banyak mengingat Allah, wanita yang banyak mengingat Allah, Allah telah persiapkan untuk mereka apa? Dua. Yang pertama, maghfirah, ampunan. Yang kedua, wa ajran azima, pahala besar. Pahala apa? Yang besar. Mana yang lebih kita tertarik, Pak? Pahala ampunan dan pahala besar atau pahala dunia? Ya. Kalau bagi orang yang beriman sih pahala ampunan dan pahala besar dong. Tapi bagi orang yang kurang beriman nggak tertarik tuh, Pak. Mereka lebih tertarik dengan pahala apa? Dunia. Banyak sih orang-orang yang kalau ditanya lebih tertarik mana? Ya akhirat dong. Tapi secara kenyataannya kok enggak? Ya. Ketika dikasih iming-iming akhirat biasa aja. Ketika dikasih iming-iming dunia, baru semangat. Banyak ya akal Islam. Seakan-akan ya pahala dunia itu lebih agung. La wallah. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kata Al-Syekh Abdul Razak, ay hayya'a li dhunubihim as-safha wal ghufran. Artinya Allah menjadikan dosa-dosa mereka itu dimaafkan, diampuni. Wali a'malihim as-salihatil ajral azima wad darajatil aliyah fil jinan. Sedangkan amalan soleh mereka berupa zikir itu diberikan pahala besar dan derajat yang tinggi dalam surga. Mimma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Di mana kenikmatan surga itu, Pak, tak pernah terlihat oleh mata-mata manapun dan tak pernah terdengar oleh telinga manapun. Wala khatara ala qalbi insan, dan tak pernah terlintas pada pikiran siapapun. Masya Allah. Itu jannah. Ikhwatal Islam saudaraku seiman. Dan tentunya akhi, cita-cita yang paling tinggi itu adalah masuk surga, Pak. Ajarkan anak antum cita-citanya masuk surga. Jangan ajarin kamu cita-citanya apa? Jadi presiden. Kamu cita-citanya apa? Jadi dokter. Itu rendah, Pak, rendah. Ajarkan anak-anak kita cita-citanya masuk surga. Nah, kamu harus cita-cita kamu harus tinggi, nak, masuk surga. Dan diselamatkan dari api neraka, nak. Kalau kamu jadi dokter belum tentu masuk surga, nak. Banyak di antara kita kan mengajarkan anak-anak tuh cita-cita tertingginya hanya dunia saja. Apa cita-citamu? Jadi astronot. Kecil itu, Pak. Ya. Inna dzakirina Allah katsira wa dzakirat humul mafarriduna sabiquna lil khairat. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun wanita, merekalah al-mufarridun, yang mendahului semua manusia kepada kebaikan. Al-mahdhudzuna bi arfa'id darajati wa 'alal maqamat. Mereka diberikan keberuntungan dengan derajat yang paling tinggi. Ya. Sebagaimana dalam Muslim ya, dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah,
bahwasanya Rasulullah SAW pernah berjalan di sebuah jalan Mekah. Kemudian melewati sebuah gunung namanya Gunung Jumdan. Lalu Rasul bersabda, "Siru hadha Jumdan, sabaqal mufarridun." Berjalanlah kalian, ini Gunung Jumdan telah mendahului kita para mufarridun. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu al-mufarridun ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Adzakiruna Allah katsira wa dzakirat." Itu laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, akhul Islam. Makanya ya akhi, ya, orang-orang yang lisannya selalu basah dengan zikir, luar biasa hidupnya. Ya. Waqad fassara Rasulullah SAW al-mufarridin bi annahum dzakiruna Allah katsiran wa dzakirat. Di sini Rasulullah menafsirkan makna al-mufarridun, yaitu mereka orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ya. Wa aslul mufarridin, dan makna al-mufarridin secara bahasa kata Ibnu Qutaibah, alladzina halaka aqranuhum wanfaradu anhum fabaqau yadhkuruna Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang telah habis teman-temannya dan mereka bersendirian lalu mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu makna secara bahasa al-mufarridun. Tapi di sini Rasulullah menjelaskan apa makna al-mufarridun, yaitu orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Inna man yata'ammalu hadhihi an-nususa wa ghayraha min an-nusus al-katsirati al-waridati fi bayani 'azimi ajri adh-dhakirin Allah katsira wa adh-dhakirat wa jazili thawabihim وما أعد الله لهم من النعيم المقيم والثواب الكبير يوم القيامة لتتحرك نفسه شوقا وطمعا ويهتز قلبه حبا ورغبا في أن يكون من هؤلاء أهل هذا المقام الرفيع والمنزلة العالية." Kata beliau, orang yang memperhatikan nas-nas, dalil-dalil tentang keutamaan zikir, dan betapa agungnya orang yang berzikir di sisi Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya pahala mereka dan apa yang Allah sediakan kepada mereka dari kenikmatan-kenikmatan surga yang luar biasa. Seharusnya ketika kita mendengar ya, pahala-pahala yang besar itu apa Pak? Langsung semangat muncul semangat kita untuk berzikir kepada Allah. Muncul rasa rindu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terketuk hatinya akal Islam. Ya, untuk banyak berzikir supaya dia mendapatkan keutamaan-keutamaan yang agung tersebut ya akal Islam. Nah, ini saudaraku seiman. Ya. Walakin bima yanalul abdu dzalik. Namun kata beliau, ada namunnya. Dengan apa seorang hamba bisa mencapai itu? Ya. Wa hadza su'alun 'azim. Ini sebuah pertanyaan yang agung kata beliau. Apa pertanyaannya? Dengan apa seorang hamba bisa mencapai hal itu? Ya. Wa qad jaa'a an salaf fi ma'na dzakirin Allah katsira wa dzakirat. Ada penafsiran para ulama salaf terdahulu yang menyebutkan tentang makna orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud dengan orang-orang yang banyak berzikir, yadhkuruna Allah fi adbaris salawati wa ghuduwa wa ashiyya wa fil madaji wa kullama istayqadha min naumihi wa kullama ghada aw raha min manzilihi dzakara Allah taala. Yang dimaksud yaitu mereka yang selalu berzikir setelah sholat 5 waktu, berzikir di waktu pagi dan petang, berzikir ketika bangun tidur dan mau tidur,
Ya, berzikir di waktu mau pergi maupun pulang ke rumahnya. Dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Berkata Imam Mujahid, siapa Imam Mujahid? Imam Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. La yakunu minadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat hatta yadhkura Allah qa'iman wa qa'idan wa muttaji'a. Seseorang tidak termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah sampai ia senantiasa berzikir kepada Allah saat berdiri, duduk maupun apa? Berbaring. Iya. Berkata Atha bin Abi Rabah, "Man shalla salawatil khams bihuquqiha." Siapa yang betul-betul menjaga salat 5 waktu dengan hak-haknya, maka ia masuk dalam firman Allah, "Wa dzakirina Allaha katsira wa dzakirat." Iya. Artinya Pak, di sini para ulama menyebutkannya itu ya, memberikan contoh-contoh. Orang yang sholat 5 waktu dan betul-betul khusyuk, banyak mengingat Allah, dia masuk dalam adz-dzakirina Allaha katsira. Orang yang senantiasa mengingat Allah di waktu pagi, petang, setelah sholat, demikian pula ketika apa? Mau tidur, bangun tidur, dia juga termasuk orang yang banyak mengingat Allah. Orang yang senantiasa mengingat Allah saat berdiri, duduk, berbaring, apalagi ini. Karena kan kata-kata banyak itu kan bertingkat-tingkat, ya enggak Pak? Disebut banyak tuh dari jumlah berapa sampai berapa Pak? Disebut banyak. Jumlah 3 sampai tak terhingga. Iya. Si fulan banyak berzikir saat pagi dan petang. Tapi pas siang lalai sama apa? HP. Masuk, dia termasuk orang banyak berzikir di waktu pagi dan petang. Ya. Ada lagi si fulan, Masya Allah, banyak berzikir di waktu malam, pagi dan petang dan siang. Di waktu malam ia sholat tahajud, di waktu pagi dia sholat, zikir pagi, di waktu siang ia sholat duha, Masya Allah. Jadi Pak, yang namanya banyak itu juga ternyata bertingkat-tingkat. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Wa min sifati haula, di antara sifat orang yang banyak berzikir kepada Allah, as-salatu minal lail. Itu suka salat malam. Suka salat apa? Malam. Sebagaimana Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Majah, demikian pula Al-Hakim dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, dan disahihkan Imam Al-Hakim, Imam Adz-Dzahabi, An-Nawawi, Al-Iraqi dan yang lainnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ayqadha ar-rajul ahlahu minal laili fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat." Apabila seorang suami membangunkan istrinya untuk sholat malam, lalu keduanya pun sholat malam walaupun cuma 2 rakaat, maka keduanya ditulis sebagai orang yang banyak mengingat Allah. Masya Allah. Antum bangunin istri, mah bangun sholat malam. Ya, si istrinya pun bangun sholat malam. Masya Allah, luar biasa itu. Iya, itu nikmat rumah tangga, saling membantu untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertinya sudah masuk Isya ya. Nah, Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya.
الله أكبر الله أكبر الله